Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa ulaika yakunu minal muhtadin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jama'atu afdalu min salati fardi bisab'in wa isrina darajatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Furqan bersama seperangkatnya, tidak kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula para jamaah sekalian yang berbahagia. Marilah kajian himpunan keputusan tarjih. Saya hanya memberikan motivasi, gambaran real di masyarakat ya, tentang persoalan-persoalan sholat yang hubungannya dengan sholat berjamaah ya. Jadi apakah sholat kita ini benar atau kurang benar, nanti akan kita lihat di materi ini. Kalau nanti tidak selesai dalam 1 jam, kita lanjut insya Allah bulan depan. Dan saya mohon untuk bertanya, sharing. Tidak saya ngomong aja, jadi sharing, ada pertanyaan. Ya, tidak lama, hanya 5 menit saja. Hadirin yang berbahagia, kalau beberapa bulan yang lalu manfaat sholat berjamaah sudah saya kaji. Sekarang tentang etika sholat berjamaah. Etika itu adalah moral, akhlak, karakter. Apakah sholat yang kita kerjakan selama ini sesuai dengan kaidah Rasulullah dan kaidah para ulama fikih? Karena HPT itu para jamaah kumpulan para ulama sedunia, dijadikan satu, memutuskan satu persoalan ibadah yang langsung dari Rasulullah. Tidak asal-asalan tarjih itu. Tapi kadang-kadang manusia banyak yang tidak mau dengan tarjih. Padahal itu kitab yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari, agar kita ini betul-betul ibadah kita ini dengan ilmu. Kalau ibadah dengan tidak ilmu, mohon maaf, tidak akan diterima para jemaah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman dan orang berilmu. Jadi saya berkali ngomong sama jenengan, dimanapun saya ngisi itu, antara iman dan ilmu itu sangat berkaitan sekali. Sehingga jangan sampai kita ini kata Soekarno dalam bukunya, Islam itu bagaimana? Ibaratnya orang buta memegang, Islam itu memegang gajah, telalnya panjang. Kebetulan yang megang itu orang buta. Terus megang pantat, Islam itu seperti pantat dan sebagainya. Jangan seperti itu kita ini. Jadi yang dikaitkan dengan masalah ibadah itu hubungannya dengan kaidah Islam. Sehingga Allah katakan
dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u hutati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian semuanya dengan Islam. Artinya kita pelajari semua apa yang pernah Nabi ajarkan, yang pernah Nabi lakukan, baik secara individu atau berjamaah. Nabi selalu mencontohkan kepada kita, wa ma atakum fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, mari kita ambil erat-erat, dan yang tidak ada dari Allah dan Rasulnya, mari kita buang jauh-jauh. Itu ayat. Ya, itu. Mari kita kaji kembali etika sholat berjamaah. Nabi bersabda, ala adullukum ala ma yamhuwa bihil khotaya wa yarfa'u bihi darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isba' al wudu'i alal makarihi wa kasratul huta ilal masjidi wa antadiru sholati ba'da sholati fadalikum murrobatu. Itu hadis. Ini artinya sholat, maka itulah ribat. Di Sahih Muslim nomor 369. Jadi kalau saya menyebutkan hadis, Pak, mohon maaf, selalu ada nomor kaidahnya. Jadi kalau ada jamaah punya hadis sahih, sampai lihat dulu. Maukah kalian untuk aku tunjukkan atas suatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada suatu yang dibenci seperti keadaan yang sangat dingin, banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat. Artinya sebelum waktunya sholat tiba, jenengan sudah bersih hadas kecil dan hadas besar. Jangan menunggu adzan dulu langsung menuju ke masjid. Ini hadis yang sahih. Dan itulah kata Rasul, ribat. Ribat itu adalah mengerjakan sesuatu yang belum waktunya kita kerjakan, tapi siap untuk mengerjakan. Itu. Dua, hendaklah bersegera menuju masjid. Jadi para jamaah sekalian, kalau sudah waktu menjelang adzan tiba, jangan menunggu adzan. Itu himbauan saya. Karena orang yang ke masjid itu banyak manfaatnya sebelum adzan dikumandangkan. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah ya untuk mencari ampunan Allah. Jadi jamaah kalau sudah ke masjid itu dalam arti sudah mencari ampunan. Enak kan Pak ya? Jadi orang ke masjid itu ada mencari ampunan. Satu langkah amal kita ditambah, satu langkah dosa kita diampuni. Kalau zaman dulu pakai unta atau jalan kaki, sekarang udah motor. Jenengan kalau ingin pahala, nggak usah pakai motor, jalan kaki aja di rumah. Itu kalau kita bisa menututi sholat berjamaah. Seorang Umi Matum itu tidak punya mobil, tidak punya motor. Jarak antara Masjid Madinah dengan rumah beliau kira-kira 5 kilo. Itu jalan kaki. Beliau tidak pernah telat jamaah.
Hebat kan? Usianya berapa? 80 tahun. Nabi usianya 56 tahun. Beliau usia 80 tahun sanggup berjalan kaki menuju Madinah, jaraknya 5 kilo. Saya tidak bisa bayangkan Pak di sini Pak. Begitu hebatnya dia itu. Dia orang buta, sudah usianya purna 80 tahun. Semangat ke masjid luar biasa. Tidak peduli yang namanya debu, tidak peduli yang namanya jalannya liku-liku. Kalau sekarang maka Madinah enak kan? Pakai mobil, jalannya luar biasa, licinnya bukan main. Debunya tidak ada. Dulu naik jurang, turun jurang dulu. Beliau tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Usia 80 tahun. Kadang-kadang kita ini namanya manusia, nanti aja lah. Padahal itu kalau sudah bicara nanti aja, mendekati kemunafikan. Hati-hati Bang. Jadi kalau ada tiba Allahu Akbar, nanti si tas adzan. Hati-hati loh Bang. Sama dengan sholat subuh. Subuh itu mundur 8 rakaat kalau tarjih. Sampai jangan coba-coba untuk nanti dulu. Sekarang kalau secara umum manjinya jam 4 lebih 15 menit. Ditambah 8 menit mendekati ke 25. Sampai nanti dulu habis. Habis sudah. Dan pahalanya subuh kata Rasulullah itu meliputi langit dan bumi. Dan orang yang subuh berjamaah kata Nabi, dosanya diampuni oleh Allah SWT. Tapi kebanyakan sholat subuh cuma 1 shot, bahkan kurang. Nah, dengan ngaji tarjih ini saya harapkan bisa seperti apa yang saya terangkan. Itu. Lanjut. Ini hadis Sunan Ibnu Majah. Idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a summa ata masjidah la yanhazuhu illa sholatu la yuridu alla sholata allam yamhud yahtuh hutuwatin illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa khattu anhu biha khati'atah hatta yadkhulal masjidah fa idza dakhala al masjidah kana fi sholati ma kanat as-sholatu tahbisu. Artinya dari Sunan Abi Dawud nomor 766 anak Ibnu Majah, jika salah seorang dari kalian berwudu dan membaguskannya, kemudian dia datang ke masjid dan tidak ada yang menggerakkannya berjalan menuju ke masjid kecuali untuk sholat. Jenengan kalau ke masjid ya ke masjid, ojo nyeleweng. Kalau masjid ada bakso lewat, bakso dulu, tidak ada nilainya ibadah. Kalau ke masjid, itu kata Nabi, untuk sholat. Maka tidaklah ia melangkahkan kaki kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajat dan menghapus dosanya hingga ia masuk masjid. Bayangkan ini. Jadi ke masjid itu sampai diampuni Pak. Maka alangkah ruginya seorang hamba Allah tidak pernah ke masjid, ngomongin Islam tapi tidak ke masjid. Mati ya orang seperti itu. Lah bingung saya. Ya, orang ke masjid itu tidak ada Nabi, anjuran Nabi ini. Masjid kita sudah bangun sebagus seindah ini para jamaah. Ada AC-nya, ada kipas anginnya, ada lampunya betul gemerlapan. Kita ke sini sudah diampuni. Belum berdoa kalian para jamaah sampai ke sini sudah diampuni oleh Allah itu. Diangkat derajatnya panjenengan.
hingga masuk masjid. Saya berkali-kali kalau saya ulang Pak dibaca di rumah. Ya Allah ya Rabbi, saya berdosa kalau ke masjid ya Allah. Kecuali tidak ada masjid karuan. Dan jika masuk masjid maka ia akan tetap dalam hubungan sholat bersama selama sholatlah yang menahannya dari keinginan pulang. Artinya apa? Kalau sudah ke masjid jangan ingin pulang. Ada apa sih masjid ini? Ada kajian, teruskan kajian. Keinginan pulang setelah ada kajian, setelah ada persoalan baru pulang. Nanti sholat berjamaah, ya apa yang bujur itu teko durung ya. Sudah mendua otaknya. Kalau sudah masuk rumah Allah, tinggalkan semua pemikiran yang negatif itu. Makanya jenengan kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, istri saya tidak ke masjid, kutitipkan kepadamu ya Allah. Anak saya belum ke masjid ya Allah di jalan raya, kutitipkan kepadamu ya Allah. Begitu Pak. Titip. Saya kalau kemana-mana ini, saya ngasih di sini. Saya udah ngomong, ya Allah, kutitipkan anakku dan istriku maupun cucuku di rumah. Karena Engkau lebih tahu daripada saya. Barangkali saya dengan jalan ditabrak mobil, itu urusan Anda. Titip kenapa? Karena saya kesini ini sudah diampuni dosa saya. Sudah tambah pahala, diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Ada 3 loh Pak. Diampuni dosanya saya, diangkat derajatnya, ya, dan ada pahalanya. Tapi dengan catatan harus sudah berwudu di rumah. Kalau di tengah jalannya itu batal, tidak masalah, nanti butuh kembali. Tapi berangkat ke masjid kata Nabi harus berwudu terlebih dahulu. Itu baru Allah mengampuni dosa panjenengan, diangkat derajatnya panjenengan, dan pahalanya yang akan ditambah kata Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, doa keluar rumah untuk menuju masjid. Ini doanya Pak. Jadi kalau sudah pamit sama istri sama suami, yang tidak punya istri, tidak punya suami, pamit sama orang tua. Harus itu. Jadi kalau suami ke masjid, istri di rumah, pamit sama istrinya. Wajib. Kalau tidak pamit sampai dosa. Dikira kerayapan majelis. Ya. Oh biasanya suami saya itu mau pamit. Mi, saya mau berangkat ke masjid. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keselamatan dari tujuan sampai kembali ke rumah. Itu doanya seorang istri. Didengar ini oleh Allah Pak. Tapi kalau sampai jul-julan, metah-metu tidak ngomong, wah itu bukan orang muslim. Sehingga tahu istri kita ini, oh hari ini, tanggal ini, ahad ketika pasti kawal burukon. Tapi harus ingat, dia harus pamit dulu. Meskipun saya kuliah subuh Pak, tak bangun istri saya. Mi, saya berangkat kuliah subuh jam 3. Kemana panjenengan? Ke Karangpilang, BSI. Jam 3 loh. Gak ada uang sing tang kecuali saya. Jadi istri tidak akan mengangan-angan, hanya berdoa, ya Allah berikan keselamatan suamiku dari tempat yang dituju sampai pulang kembali ke rumah. Doanya seorang istri yang soleh itu pada ada hijab Pak. Tapi kalau panjenengan kemana suami, saya akan makan-makan sama teman-teman. Nggak ada pahala, isi baduk tok isi. Tidak ada pahalanya. Jadi kalau ke masjid, silaturahmi jamaah, ini. Apa doanya ketika kita keluar dari rumah setelah kita mengatakan istri pamit sama suami, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata billah. Naik motor, terbaca doa naik motor. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Langsung doa ini Pak. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya.
wa fi qalbi nuran waj'alni fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al khalfi nuran wa amami nuran waj'al min fawqi nuran wa man tahti nuran Allahumma adim li nuran. Ini doa. Jadi panjangan di jalan itu tidak melihat apa-apa, hanya konsentrasi sama Allah. Doa ini. Ini etika dalam salat berjamaah menuju ke masjid. Yang artinya di Abu Dawud nomor 1148, ya Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, jadikanlah dalam lisanku cahaya, jadikanlah dalam pendengaranku cahaya, jadikanlah dalam penglihatanku cahaya, jadikanlah di belakangku cahaya, jadikanlah di depanku cahaya, jadikanlah di atasku cahaya, jadikanlah di bawahku cahaya. Ya Allah, agungkanlah untukku cahaya. Enak apa ya? Saya lupa tadi mau tak printkan ini. Nanti bulan depan saya printkan. Saya lupa tadi karena ngisinya 2 kali saya. Pagi ngisi imamah, siang ngisi Bu Aisyah, pulang sebentar langsung ke sini. Paling jauh di sini masalahnya. Saya lupa tadi. Bulan depan aja saya printkan ya. Mohon maaf. Itu Pak. Jadi orang menuju ke masjid itu bercahaya. Jangan takut dengan yang lain. Jangan ingat kepada yang lain kalau dalam masjid ini rumah Allah. Sehingga Anas mengatakan, al masjidu fil ardi, masjidku di bumi. Itu secara umum. Itu loh Pak. Nah bumi yang mana? Bumi kita ini. Maka langkah celakalah orang-orang yang mengaku orang Islam tidak mau ke masjid. Masjid dibuka lebar 24 jam, jangan ditutup. Saya menganjurkan, saya berkali-kali para takmir masjid jangan ditutup masjid. Karena masjid tempatnya orang musafir. Mohon maaf saudara sekalian. Ketika saya ngisi di Malang itu, tausiah subuh, saya datang ke masjid jami di di alun-alun. Yang adzan orang tua, habis adzan tinggal boleh. Ini masjid apa? Yang adzan habis adzan pulang. Aku tolak sama jamaah sama teman saya ini, satu mobil. Ustaz, mau sing adzan nang ndi? Boleh. Astagfirullahaladzim. Terpaksa saya yang jadi imam. Satu mobil. Masih jami loh Pak. Di Malang loh Pak. Saya tahu jami. Di alun-alun itu. Dia habis pikir. Ya Allah ya Rabbi. Mari adzan tinggal boleh. Jadi saya yang imam. Ada 4 jamaah yang saya ajak. Tolak. Lah yuk. Imam muna apa? Muadzin mau nanti. Ini satu gambaran kalau mereka itu tidak perhatikan masjid. Meskipun dibuka pintunya, tapi boyo ada penggilang masjid di situ. Selanjutnya para jamaah sekalian, yang nomor 4. Doa ketika masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya dari Nasai 721, ya Allah, bukakan bagiku pintu rahmat-Mu. Subhanallah. Saya pernah bicara di masjid ini. Hamba Allah yang bisa masuk surga bukan karena sholat, bukan karena hajinya, bukan karena umrohnya, bukan karena amalnya, bukan karena sodakohnya kata Nabi, tapi karena rahmat Allah. Lantas bertanya sahabat, kaifanta ya Rasul? Iya saya utusan Allah, saya seorang Rasul.
Karena bukan rahmat Allah, tidak akan bisa masuk surga saya. Itu Rasul, Pak. Lu bagaimana mencari rahmat itu? Dengan sholat berjamaah di masjid, tepat waktunya, sama orang baik, sama tetangga baik. Mek sugi ojo mengedut sombong. Semua orang disapa, tidak peduli siapa dia. Ya, kalau kita punya bawa mobil, ada orang jalan sampai mandeko, Pak mau kemana Pak, tak antar gunung. Ojo ono melaku sampai langsung banterai, padahal dia itu perlu tumpangan. Saya tidak sombong para jamaah. Ketika saya ngisi kajian malam hari, pulang jam 11, ada seorang ibu-ibu yang jalan kaki di daerah Kenjeran sana. Saya berhenti, katanya orang, "Ih Gondoruo, batukmu Gondoruo." Jam 11 malam Bu, sendirian Bu. Saya berhenti. "Ibu badhe teng pundi?" "Kula badhe wangsul Pak teng Kenjeran menika bojo." "Kula antarkan Bu." "Boten apa Pak?" "Boten." "Bismillahirrahmanirrahim, tak kunci." Ternyata anak-anaknya menunggu depan rumahnya. Tidak ada bemo yang datang. Sudah jam 11 loh Pak. Antarkan ke rumahnya. Suaminya sama anaknya nyembah-nyembah kepada saya. "Terima kasih Pak, diantarkan ibu saya." Coba sampean. Dari Gondoruo. Saya tidak berpikiran dia negatif, saya berpikir positif saja. Ada orang tua berkali-kali ngantarkan Pak. Pulang jam setengah 12 dari rapat. Orang laki-laki yang tua jalan sepoyongan. "Bapak dari mana?" "Nggih Pak, kula niki ngeteni bemo mboten enten. Puni kerjane Jawan Lor, tak antarkan sama saya Pak." Saya tidak berpikiran negatif, saya positif aja. Tapi berdek saya Pak. Oh sendirian nih. Tapi insya Allah akan selamat saya. Betul Pak. Anaknya terima kasih sama saya. Pahala kan? Itu rahmat Allah para jamaah. Ada orang yang ingin tahu di mana rumahnya si fulan, tunjukkan kepada dia, ini rumahnya. Itu pahala, itu rahmat Allah. Jadi kalau melihat potongannya orang baik, ingin mencari rumah yang dituju, beliau bingung dari keluar kota, mencari siapa, tunjukkan. Itu dalam rangka mencari rahmat Allah. Saya pernah mengatakan, ketika Nabi ke Yaman, ada orang tua lewat, diseberangkan itu. Nabi tidak kenal sama dia. Itu Pak. Jadi Allahumma ftahli abaka rahmatik, ya Allah, bukakan pintu bagimu untuk rahmatmu ya Allah. Makanya masjid ini penuh dengan rahmat Allah. Apalagi ada jamaah yang menyuguhkan ketika kajian sakti sama gol, tambah rahmat Allah itu. Itu contoh Pak. Ya, lanjut. Yang kelima, hendaklah menegakkan sholat tahiyatul masjid. Jadi jenengan kalau datang ke masjid, mohon maaf ada 3 waktu tidak boleh sampai sholat. Yang pertama, ketika matahari persis di atas kepala, jenengan sholat tahiyatul masjid, hukumnya haram. Menunggu matahari lengser ke sebelah di barat, jatuh. Sama dengan menanam ayat. Jangan langsung pas kepala matahari. Yang kedua kata Nabi, setelah sholat asar tidak boleh sholat tahiyatul masjid. La sholata ba'dal asri kata Rasulullah. Itu Sahih Bukhari Muslim. Tidak ada sholat apapun kata Nabi setelah sholat asar. Saya kalau ada orang meninggal dunia, saya tidak sholat dulu pas asar. Tak sholati dulu jenazah yang akan dikubur. Begitu. Setelah sholati saya baru sholat. Kadang-kadang kita mokong loh. Tidak mau apa Ustaz? Pokoknya sholat. Gak ada ilmunya deh. Ya ini maksudnya rokok paling duluan ini mokongnya. Banyak orang kita seperti itu Pak. Yang nunggu lah Nabi nunggu kematian itu mengubur 3 hari kok. Senin meninggal dunia, Rabu baru dikubur Rasulullah. Yang nunggu sejenak dong.
Karena menanam mayat ketika matahari terbenam itu haram hukumnya. Mohon maaf saudara sekalian. Yang ketiga, sholat dan menanam mayat itu diharamkan oleh Allah ketika matahari terbit. At-tulu itu haram untuk sholat, haram untuk menanam mayat. Itu harus ingin ngaji, dan ngaji tidak bisa Pak. Baru setelah matahari kelihatan nampak 100%, baru kita waktu sholat duha dan mengubur mayat. Ya kalau tidak sholat tidak bisa itu, tidak belajar tidak bisa. Makanya saya katakan tadi, kalau kamu masuk masjid, waktu-waktu itu harus kita perhatikan. Masuk masjid di luar waktu itu, mari kita sholat di masjid 2 rakaat dengan surat Al-Kafirun pertama, kedua surat Al-Ikhlas, titik. Ustaz, bagaimana kita baca surat Al-Qari'ah sama Al-Maun? Tidak ada pahalanya. Mohon maaf. Ini Nabi mengatakan. Jadi kalau tes masjid itu adalah 2 surat itu, Al-Kafir sama Al-Ikhlas. Pahalanya kurang kalau surat yang lain. Sama dengan sholat Jum'ah. Rakaat pertama harus surat Al-A'la, kedua Al-Ghasyiyah. Itu paten para jamaah. Yang ketiga Al-Waqi'ah. Nabi kalau tidak mengimami atau suratnya dibaca Al-A'la sama Al-Waqi'ah sama Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah dibagi 2 itu. Mulai awal sampai tengah-tengah, rakaat kedua, tengah-tengah sampai akhir Al-Waqi'ah. Kadang-kadang imam kita ini tidak paham. Pokoknya mau cuai, tidak ada nilai pahalanya. Tahiyat masjid seperti itu. Kalau di Mekah tidak ada tahiyat masjid, harus tawaf. Jenengan masuk haram, tidak boleh tahiyat masjid, harus tawaf. Kecuali jenengan sakit boleh, karena agak lain di Medina. Masuk Medina harus surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas, salat tahiyatul masjidnya. Ini harus ngaji Pak. Makanya HPT itu untuk berhati-hati dalam ibadah mahdho atau ghairu mahdho. Ya, itu masalah salat tahiyatul masjid. Ya, idza dakhala ahadukum masjida falyarka raka'ataini qabla ayajlis. Jika seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ada tanda koma kecuali setelah sholat asar dan menjelang waktu masuk matahari terbenam dan matahari di atas kepala maupun matahari mau Lanjut. Hendaklah makmum berusaha menempati saf paling awal atau pertama. Makanya seorang imam itu dilihat dulu. Jadi kalau sudah lengkap semuanya baru takbir. Sawwu sufufakum fa inna tasfi sufufakum bitamati shalah. Kalau sudah lengkap semuanya baru baca doa itu. Ojo asal imam paling pinter serta Allahu Akbar terus sapa ngene. Gitulah dulu, barangkali orang tua masih di depan sana belum masuk ke masjid, ditunggu dulu. Namanya etika berjamaah. Sampai tidak ada jamaah yang datang persudah baru kita takbir. Enggak mentang-mentang kita jadi imam saya dewe, tidak bisa. Betul Pak? Karena dosanya seorang makmum itu ditanggung imam. Pahalanya bersama-sama, tapi ada kesalahan seorang imam yang tanggung imam bukan panjenengan. Jadi kalau saya ada salah dalam sholat, saya tanggung bukan panjenengan. Jadi imam. Makanya hati-hati. Jadi siap-siap
imam melihat ke belakang, kanan dan kiri, dilihat ke belakang, ada jamaah atau belum? Oh, sudah selesai, tidak ada jamaah, baru takbir. Itu yang jadi imam, mohon maaf, selalu melihat ke depan. Oh, jamaah ibu-ibu masih pakai mukena, ditunggu dulu. Tunggu dulu. Makanya jamaah Nabi itu ibu-ibu di belakang, paling belakang. Jadi kalau jamaah putri itu yang diberi sabut boleh paling belakang dulu, baru ke depan. Jamaah laki-laki depan baru apa penuh, baru belakang. Itu harus ngaji Pak, dan ngaji daisun. Kalau dari seorang imam ibu-ibu tidak seperti laki-laki seperti ini. Deretan lurus 1,5 langkah, setengah langkah ke depan ibu. Jadi si ada senggolannya ini. Nggak sama dengan laki-laki jamaahnya. Itu ditarjih ada itu. Kalau jamaah ibu sendiri ibu jadi lurus dulu sampai maju setengah langkah, dilihat kanan kiri, sawu sufufakum fa inna tasfifakum bitamasal, baru takbir. Nggak sampean di depan dulu 2 langkah, terus jamaah perempuan di belakang, nggak boleh itu. Dekat harus dengan jamaah. Itu Pak. Ini kalau tidak paham ngawur mereka itu. Karena ada ilmunya. Nah, itu. Ya. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya, hendaklah mampu berusaha menempati sop paling awal atau pertama. Ini baik untuk seorang laki-laki. Ya, itu. Isya. Ya, jadi masih ada kelanjutan karena sudah waktunya Isya, maka ada 8 item atau 9 item ini. Mudah-mudahan nanti bulan depan, nanti insya Allah tak fotokopikan atau tak printkan biar lengkap nanti. Ya. Saya kira itu. Jadi memang kalau sudah ngaji HPT tidak terasa Pak. Betul itu. Masih kurang dan kurang. Itulah keistimewaan masalah HPT. Saya hanya menjelaskan tentang kaidah saja dan keterangan yang jelas tentang persoalan praktek. Yang sudah praktek, tinggal kita benahi yang kurang-kurang aja. Saya kira itu. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Semoga tidak ada. Cepat selesai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bulan Oktober yang akan datang akan saya print materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.